bertanya tentang present atau simple future, silahkan ditanyakan. Yuk. Nggak ada yang mau bertanya atau saya yang mau bertanya? Jelas suara saya? Sangat jelas, Sir. Jelas ya, sayanya kurang jelas dengar suara kalian. Jelas ya. Ayo teman-teman, kalau di kelas saya hari ini, maksudnya pertemuan kita kan sampai 16 karena pandemi kan. Jadi 4 pertemuan selanjutnya adalah tugas proyek. Pak Nadiem Makarim itu pengennya tuh setiap mata kuliah itu ada outputnya. Jadi di mata kuliah saya ini outputnya adalah hasil karya dalam bentuk video sesuai dengan topik kita yang kita pelajari di akhir, simple present, bercerita tentang kehidupan sehari-hari kalian disebut dengan daily activity. Yang minggu lalu kita pelajari simple past, bercerita tentang masa lalu kamu. Mungkin kamu mau cerita tentang kenangan indah yang tak terlupakan dengan sang mantan, atau kenangan yang dulu dengan sang majikan, atau apalah kan. Namanya simple past kan berhubungan dengan masa lalu, ya kan? Biarpun kata orang masa lalu biarlah berlalu, tapi tetap itu tidak terhapuskan dari pikiran kita ya. Oke, kalau hari ini bercerita tentang masa depan. Nah, karena siklus kehidupan manusia itu kan ada zaman dulu, ada yang hari ini kita hidup sekarang. Nah, kita hidup sekarang pasti ada rencana. Nah, itu disebut dengan simple future, rencana ke depannya seperti apa. Nah, makanya selalu saya tekankan ke mahasiswa saya atau ke adik-adik saya, 3 tesis ini sebenarnya mau kalian jurusan apapun harus kalian kuasai. Karena dalam kehidupan kita sehari-hari, 3 tesis inilah yang sering kita gunakan dalam percakapan sehari-hari. Kalau kita cerita ke orang kan, dulu biasanya kita mengungkapkan masa yang dulu. Nah, orang juga akan bertanya kepada kamu, kamu sekarang kuliah di mana? Nah, berarti simple present. Nah, kalau orang-orang ingin bertanya, nanti kamu setelah kuliah mau pulang kampung, atau mau langsung nikah, atau mau nyari kerja. Nah, namanya mau berarti rencana. Ya, ingat pesan saya, 3 tesis ini perlu kalian kuasai khususnya di zaman milenial ini, ya. Karena kalian selalu tidak menutup kemungkinan dalam kehidupan sehari-hari chatting dengan orang luar, mau kenalan dengan orang asing, pasti nanti tidak jauh-jauh bercerita tentang kehidupan kita dulu, ya. Kalau perkenalan pertama, first impression itu pasti biasanya kita ingin mengenal orang yang kita ingin kenal itu dengan kehidupan sehari-harinya. Terus nanti kalau kita sudah mulai dekat, kita kepo, ingin tahu dengan masa lalunya, gitu ya. Nah, jadi 3 tesis ini harus kita kuasai. Oke, Natalogo? Paham ya? Kenapa nggak ada suara kalian? Halo? Halo, Sir. Halo, Sir. Ya, bersuara lah. Nah, hari ini sebelum kita ngobrol-ngobrol hal yang lain, kita fokus dulu nih ke topik hari ini tentang simple future. Ada tidak yang mau bertanya atau kita langsung ke contoh? Hai, Sir, aku. Santia mau tanya? Iya, Sir. Oke, silakan Santia. Pertanyaannya apa? Kalau dalam simple future itu kan ada will kan, Sir, dengan itu going to, itu perbedaannya apa? Iya, nah itu pertanyaan yang paling yang saya harapkan nih. Santia, makasih ya. Nah, dulu kan gurunya bilang selalu ngajarin di SMA atau SMP, ini berbeda.
Hanya saja kalau diterjemahkan, dua-duanya itu diterjemahkan akan. Itu yang pertama ya. Kalau kita mendengarkan orang di bahasa Indonesia itu to be going to dengan will tetap diterjemahkan akan. Cuman secara semantik, ingat ya selalu semantik. Artinya semantik itu ada di situ konotatif dan denotatif. Nah, kalau kita menggunakan to be going to, ingat ya. To be going to digunakan ketika kita menyatakan rencana yang sudah pasti. Contohnya, kamu sudah beli tiket mau pulang kampung nanti Desember tanggal 20 misalkan sebelum PPKM. Kamu pakai to be going to, kenapa? Karena sudah pasti, sudah terencana dengan baik, sudah terjadwal. Makanya to be going to itu biasanya digunakan untuk yang perjalanan naik kereta, naik pesawat, sama perjanjian-perjanjian yang sudah ada jadwalnya. Nah, itulah yang namanya to be going to. Bedanya dengan will, itu adalah rencana-rencana yang belum pasti, tapi kamu menyatakan akan. Saya akan ke Bali. Saya akan pergi ke Bali tahun depan, tapi nggak tahu tanggal berapa, dengan siapa, pesawatnya pesawat apa. Nah, itu belum ada jadwal yang tepat. Makanya kamu menggunakan will. Contohnya, kalau apa bedanya I am going to visit Bali dengan I will visit Bali? Kalau kamu bilang I am going to visit Bali, saya akan mengunjungi Bali, yang ada di pikiran pendengar, si Krisma itu bilang I'm going to visit Bali, dia pasti sudah beli tiketnya. Dia pasti sudah tahu dengan siapa dia pergi. Nah, beda dengan kalau Krismawati bilang I will visit Bali. Artinya orang sudah berpikir itu kan masih rencana Krismawati, belum tentu pasti gitu. Itu ya bedanya ya. Santia sudah paham? Sudah, Sir. Iya. Tapi ada Nah, juga ini yang silakan Santia bertanya lagi, yuk. yang live itu, Sir, dengan going to, perbedaannya apa? Dengan apa? Wish? Live. Live? Yes, Sir. Contoh kalimatnya apa? Coba. I live in Bandung. I live in Bandung, berarti kamu sekarang tinggal di Bandung. Itu simple present. Yes, Sir. Iya. Tapi kalau kamu bilang I will live in Bandung, berarti kamu akan tinggal di Bandung, artinya kamu sekarang tidak tinggal di Bandung. Gitu. Paham ya? Paham, Sir. Iya, kalau ada subjek langsung di depannya kata kerja bentuk pertama itu pasti simple present. I go, I live, she moves, he cooks. Nah, itu pasti simple present. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada yang bertanya, artinya saya tahu kalian sudah paham. Ayo, yang laki-laki mana ini suaranya? Masa didominasi perempuan terus hidup kita ini? Ayo, nanti kamu jadi suami-suami yang di bawah ketiak istri ya. Ayo, tunjukkan wajahnya. Ini saya lihat dulu namanya ya, siapa yang hadir hari ini ya. 32 dikurangi saya 31, jumlah mahasiswa 39, berarti dikurang 4 orang non aktif, berarti masih ada 3 orang yang belum masuk hari ini. Nah, jadi apa ya, saya itu ingin gitu, pengen dari lubuk hati yang terdalam nih ya, ingin banget tuh kalian itu berkembang gitu loh bahasa Inggrisnya. Saya sudah mencoba untuk I have tried my best. Cara saya untuk menumbuhkan semangat kalian belajar bahasa sih sebenarnya giving you so many benefits. Saya selalu memberikan
apa sih keuntungan kalau kamu belajar bahasa gitu. Saya selalu ingin kalian itu lebih giat lagi bahasa Inggris dengan cara saya menunjukkan kayak tadi contohnya kalau penggunaan bahasa Inggris itu dalam kehidupan sehari-hari ini biar kalian tahu goalsnya, tujuannya gitu. Karena kadang-kadang kalau kita if we learn something before we know the benefits, kalau kita mempelajari sesuatu tanpa tahu keuntungannya, itu yang membuat kita kadang-kadang kurang memberikan perhatian gitu. Jadi kurang semangat dalam diri kita kalau kita mempelajari sesuatu yang kita masih buram ya pemahamannya, apa sih ini gunanya nanti di hidup saya gitu. Tapi kamu sebenarnya sudah paham ya, karena nowadays kalau kamu nanti udah ke Jakarta, kalau kamu yang masih tinggal di daerah ya, di sini di mall-mall anak kecil baby yang belum bisa jalan sudah speak in English. Kamu nanti malu dong. Sama-sama punya mulut, sama-sama sekarang punya internet, sama-sama bisa nonton YouTube. Tapi kok lidahnya saya kok nggak bisa ya pakai bahasa Inggris. Kok anak TK bisa ya? Nah, kamu nanti malu sendiri gitu. Ya. Jadi from now on, it's easy for you to watch many videos from YouTube or many conversation videos. You can learn automatically. You can learn from many sources. Kamu dari sumber mana aja banyak banget sekarang. Hanya yang saya tahu keinginan kalian itu kurang gitu ya. Karena kalau semangat ada tapi tidak dilakukan, nah itu yang menjadi rencana-rencana terus. Aku pengen, tapi nggak dipraktekin. Nah, kamu tahu, practice makes perfect itu awalnya berasal dari ilmu belajar bahasa. Kalau mulut kita tidak dilatih untuk mengucapkan, kita nggak bakal tahu bahasa itu. Jadi nonsense kalau kamu belajar grammar, pintar grammar tapi nggak bisa ngomong, itu nanti nggak ada artinya gitu. Okay? So the most important thing is to speak. Because we have mouth, we have voice. Ya kan? Jadi beda halnya kalau kita bisu. Ya, kalau kita bisu kan biasanya pasti pakai body language atau writing, menulis. Tapi kan kamu punya mulut, punya lidah yang normal, punya kuping yang normal, so why don't you try to speak? Ya, jadi mulai sekarang coba mau bahasa Inggrisnya campur-campur bahasa Nias, campur bahasa Batak, alamar pasir-pasir kata orang Barat, Batak nggak apa-apa, ya. Yang penting kamu sudah mau mencoba. Don't care too much about someone that kalau kita kan biasanya apalagi tinggal di kampung kan begini ya. Sok banget sih si Fatmawati itu ngomong Inggris sok banget. Emang dia siapa sih? Nah, jadi kadang-kadang kan kita down ya, artinya kita merasa jadi langsung down itu artinya langsung menarik diri gitu loh. Kok saya dibilang sok-sokan sih? Kamu kan mahasiswa, wajar dong praktek bahasa Inggris. Kamu bilang aja, saya kan belajar bahasa Inggris di kampus. Ini kan tugas saya speaking practice. Itu aja bikin alasannya. Kadang-kadang kalau kita berpikir seperti ini, emang kamu yang bikin yang ngasih saya makan. Emang kalau saya nanti jago bahasa Inggris, emang itu buat kamu. Jadi jangan terlalu dipikirkan apa omongan apa kata orang ya. Itu yang sering yang saya lihat secara psikologi yang membuat anak remaja enggan untuk berkembang karena dia selalu ditekan oleh omongan-omongan nggak enak gitu. Ya. Nah, sekarang kan kamu memilih kuliah artinya kamu udah tingkatannya lebih dari teman-teman yang tidak kuliah. Jadi tidak masalah kalau kamu speak in English gitu.
Tapi tahu tempatnya, jangan pula kamu mau belanja terus nanti kamu bilang ke ibu-ibu tukangnya, "Ma'am, can I buy something? How much does it cost?" Itu udah gila kamu. Jadi kamu harus sesuaikan. Tapi kalau kamu Warni dan Krisma misalkan nongkrong di kafe berdua, wow, it's like Jaksel people speaking in English, guys. Orang-orang Jaksel masa bodoh amatan kalau mereka udah ngomong bahasa Inggris. Mau di kafe, mau di depan mall, mau di shopping center, mereka mah lidahnya mah udah biasa gitu. Jadi mulai sekarang harus ditingkatkan rasa percaya dirinya. Oke? Oke, Stefanus? Of course, iya sir. Okros. Oke, kamu pakai bahasa apa itu? Ayo yang lain, mungkin Jessica, siapa lagi yang Warni, Grace, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Share. Ya, ini suara siapa ini? Ave. Oh iya, Ave, kenapa Ave? I want to asking for kapan kita bisa menggunakan kata shall di simple future tense? Shall. Ya. Shall itu sekarang, oke, saya jelaskan sedikit ya. Ini namanya Ave ya, Ave Maria. Iya, share. Iya. Ave, shall itu dulu di bahasa Inggris jadul sih sebenarnya. Dulu kalau kamu mendengar ada shall dan will, shall itu kan sebenarnya digunakan dulu untuk subjek I dan we kan. Nah, tetapi zaman bahasa Inggris yang modern yang sekarang semua subjek itu sudah pakai will. Tapi kalau kamu masih mendengarkan shall tidak apa-apa, artinya shall itu pengertiannya sama dengan will, akan. Tapi shall bukan biasanya hanya digunakan untuk subjek I dan we. Paham ya? Paham, share. Contohnya, shall we go now? Mau berangkat nggak sekarang kita? Nah, bisa dengan will we go now? Nah, shall itu sebenarnya kalau di bahasa hukum, shall itu tidak diartikan akan, tetapi harus. Nah, makanya sekarang semua subjek I, you, she itu semuanya pakai will. Tapi kalau shall, kamu lihat nanti di dalam percakapan, biasanya dalam percakapan, shall we go now? Shall I come to your house? Nah, itu sama dengan pengertiannya will. Will we go now? Gitu. Itu saja sih untuk zaman sekarang, kita menggunakan semua subjek dengan kata bantu will ya, Ave ya. Ya, share. Iya. Tapi kalau bahasa Inggris jadul, zamannya saya memang itu dibedakan. I dan we harus pakai shall, sedangkan she, it, dan they itu harus pakai will. Tapi untuk sekarang semuanya pakai will. Paham? Oke, share. Thank you. My pleasure. Ini pertanyaannya unik loh. Dari mana gitu pertanyaannya? Artinya saya tahu Ave ini pengetahuan bahasa Inggrisnya dalam, jauh ya. Dia tahu karena jarang banget sekarang anak-anak tanya shell itu apa sih? Mungkin dia sering baca. Pertanyaan yang bagus, Ave. Thank you. Yes, sir. Ada pertanyaan yang lain? Ladies and gentlemen. Sir, kalau misalnya perbedaan verb dan kata sifat sama keterangan di simple future ini apa ya? Oh, untuk verb yang iya, penggunaan kalimat yang menggunakan kata kerja dan bukan kata kerja. Pertanyaan yang bagus, Santia. Ini yang selalu saya inginkan dari kalian ya. Jadi artinya yang ditanyakan temannya ini tidak pernah saya pikir untuk saya jelaskan. Jadi kalau kamu bertanya, baru saya akan jelaskan. Nah, jadi kalau kemarin di simple present untuk yang non-verb kita menggunakan to be ya, Santia ya. Iya, sir.
Contohnya saya seorang guru, I am a teacher. Nggak boleh I a teacher karena a teacher itu bukan kata kerja. Tetapi kalau saya mandi kan kata kerja, langsung I take a bath, bukan I am take a bath. Begitu juga dengan simple future. Saya akan share screen terlebih dahulu biar kalian langsung lihat contohnya ya. Nah ini yang saya suka. Jadi kalau nggak bertanya, saya lupa menjelaskan. Nah di simple future juga adik-adik itu kita ada menggunakan to be. Mana ini? Mudah-mudahan signal saya tidak bermasalah ini. Kamu lihat layar saya nggak? Layar tulisan simple future? Nah, lihat adik-adik. Kalau di simple future kita menggunakan to be untuk yang bukan kata kerja. Tapi to be-nya adalah be. Bagaimana contohnya? Lihat. Contohnya Warni akan menjadi seorang ibu rumah tangga suatu nanti pasti. Karena dia bukan suster ya. Dia berencana untuk nikah. Berarti akan menjadi seorang istri. Berarti Warni pakai iya atau ye Warni. Pakai iya. Ya. Will ditambah be a wife. Lihat adik-adik, kenapa di sini Pak ada be-nya? Karena a wife ini bukan kata kerja. Makanya diartikan akan menjadi seorang istri. Bedakan dengan kalau dia kata kerja. Warni will move to Jakarta someday. Lihat ini. Kenapa di sini dia tidak pakai be? Karena move ini kata kerja. Tidak kan di sini be. Kenapa ada be? Karena di depan ini bukan kata kerja. Tapi dia kata benda. Sedangkan ini kata kerja. Sudah paham sampai sini? Siapa tadi yang bertanya? Warni ya? Siapa? Santia. Iya. Santia sudah paham belum? Sudah, Sir. Iya, jadi yang kamu tanya tadi yang non-verb itu yang non-verb. Contohnya Warni sekarang misalkan Warni lagi sedih. Tapi nanti sebentar lagi pasti Shantia akan, contohnya Shantia will be happy later on. Mungkin sekarang kamu lagi sedih, terus orang bilang, Santia nanti ntar lagi juga bahagia, anak akan senang. Nah, will ditambah be. Kenapa di sini ada be, sir? Karena happy itu adalah kata si. Kata apa ini? Kata si. Bagus. Oke, sudah paham sampai sini? Sudah, Sir. Iya. Jadi Santia, to be untuk future apa? Ada is itu. Be. Hanya be. Be, Sir. Iya. Be. Yang simple present baru is MR. Kalau untuk future hanya be. Tapi jangan lupa selalu ada will-nya ya. Atau to be going to-nya. Gitu ya. Tadi kan Shantia will be happy later on. Will-nya bisa nggak dijadikan to be going to, sir? Bisa, berarti Shantia, apa to be Shantia is? Berarti Shantia is going to be happy. Jadi will menjadi is going to be happy. Is-nya dari mana, sir? Sesuaikan dengan subjek. Karena subjeknya adalah Shantia, berarti to be-nya itu adalah is. Jadi jangan kamu Shantia to be going to happy. Nggak boleh to be-nya tetap ditulis to be. Artinya to be itu sesuaikan dengan siapa? Subjeknya. Kalau saya akan sedih berarti I am going to be sad. Kalau mereka akan sedih, they
are going to be sad. Nah, they are, I am, baru ditambah going to. I am going to, she is going to, they are going to, we are going to. Gitu. Jadi to be-nya itu sesuaikan dengan subjeknya. Yang sering salah sih itu. Kalian ingatnya to be going to be going to. Berarti kalau she to be going to, salah. To be-nya sesuaikan dengan, karena di sini she berarti is going to. Kalau we, sir, apa to be? We are, berarti we are going to. Gitu. Ya, itu saya tambahkan penjelasannya karena sering salah. Kalian sering menghafal sih, hafalnya to be going to. Berarti kalau she to be going to, salah. Harusnya she is to be going to. Kalau di depannya you to be going to, sir, salah. You are going to. Gitu. Artinya to be itu sesuaikan dengan subjeknya. Alright. Mudah-mudahan semakin paham ya. Ayo pertanyaan lagi. Mungkin saya lupa untuk mengingat apa yang akan saya jelaskan. Yuk. Sir, kalau to be itu dipakai sama will juga nggak? Kayak misalnya I am will gitu. Boleh nggak? Nggak boleh. Will itu, ini Rizka ya tadi ya. Yang bertanya tadi siapa ya? Rizka Yuna, sir. Iya, lihat ya. Biar kalian lebih paham lagi. Nih saya tunjukkan ini ke layar lagi. Nggak boleh karena to be beda dengan will. Karena mana tadi? Saya tutup ya tadi ya. Ini saja deh. Saya tambahkan di sini ya. Lihat ya. Will artinya apa? Akan kan? Betul, Rizka? Kalau to be itu ini barang yang berbeda. To be itu tidak ada artinya. Nah, kalau kamu sudah menggunakan will, to be-nya itu be, berarti I will be okay. Saya akan baik-baik saja. Ini terlalu gede ya. Sebentar ya. Jadi lihat di sini, Rizka. Will artinya akan. Be. Ini to be-nya akan menjadi. Harusnya kalau diterjemahkan, saya akan menjadi baik-baik saja. Kenapa di sini harus ada be? Karena di sini bukan kata kerja. I will be fine. Saya akan baik-baik saja. Fine itu kan bukan kata kerja, makanya kita tambahkan di sini to be. Jadi nggak boleh kamu di sini pakai I am, will, salah. Boleh pakai am, tapi bukan pakai will, ya. Tapi dia harus pakai going to. Jadi jangan kamu pakai will. Kalau kamu sudah pakai will, tidak boleh ada am-nya. Jadi bedakan dengan I am going to dengan I will. Itu sama artinya. Sudah paham gak, Rizka? Paham, sir. Iya. Lihat nih ya. Ini artinya sama kalimat ini. Contohnya gini. I am going to go to mall. Saya akan pergi ke mall. I will go to mall. Sama artinya. Lihat. Jadi am going to itu pengertiannya sama dengan will. Makanya inilah yang disebut dengan apa tadi bedanya going to dengan will. Artinya to be-nya itu sesuaikan dengan I. I am going to dengan I will. Artinya kalau kamu bilang I'm going to go to mall, artinya kamu sudah punya rencana, sudah nyuapin duit, sudah mau pergi.
karena sudah terencana dengan baik. Sedangkan kamu bilang I will ini masih rencana, belum pasti. Itu aja bedanya. Tapi kalau diartikan ke bahasa Indonesia, dua-duanya saya akan pergi ke mall. Sampai sini mudah-mudahan Rizka paham ya. Jadi Yes, tidak boleh I am will langsung salah. I will yang bisa, atau willnya diganti dengan to be going to, berarti I to be-nya adalah am, I am going to. Jadi tidak ada lagi will. Jelas ya? Jelas, Sir. Oke. Nggak apa-apa loh kalau mau bertanya lagi. Ada lagi dari Rizka mungkin pertanyaan? Itu aja dulu. Iya. Oke. Oke, sekarang Rizka, misalkan saya buat di sini Danu. Danu akan bermain sepak bola sore ini. Coba yang pakai to be going to. Yuk, Danu akannya pakai to be going to. Danu to be-nya apa? Is. Is. Berarti langsung Is, sir. tambahkan aja going to-nya. Akan, berarti ini diterjemahkan akan kan? Is going to kan? Play. Kerjanya, bermain. Iya, pinter kalian. Berarti Danu is going to play football this afternoon. Nah. Sekarang kamu yang pakai will. Danu akan tetap kalimatnya. Danu akan main sepak bola, berarti bahasa Inggrisnya pakai will ya. Danu will play football. Bagus banget, pinter. Danu will play football this afternoon. Lihat bedanya di sini hanya to be going to dengan will saja. Sedangkan semuanya sama. Danu. Play football this afternoon, play football this afternoon. Bedanya hanya to be going to dengan will. Mudah-mudahan semakin paham. Thank you, Rizka. Ada lagi yang mau bertanya? Play-nya nggak pakai S kah? Enggak. Beda dengan di simple present. Hanya di simple present yang pakai S dan ES. Ingat, tenses lain tidak ada yang menggunakan S dan ES. Ini siapa lagi yang bertanya ini? Saya nggak bisa lihat wajah kalian loh. Ini yang bertanya siapa nih? Pak Yunus, Sir. Iya, Rizka. Masih Rizka ya. Tapi kalau di simple present, ini ya. Danu makan pizza 2 kali seminggu. Danu eats pizza 2 times a week. Nah, ini baru pakai S dia. Paham? Tapi kalau sudah ada is going to, ada will, ada have, ada has untuk yang perfect nanti. Itu kata kerjanya tidak boleh pakai S. Ingat, hanya di simple present yang kata kerjanya berakhiran S dan ES. Itu pun hanya untuk subjek she, he, dan it. Paham? Paham, Sir. Iya. Jadi untuk yang tenses yang lain, misalkan kalian mempelajari 16 tenses dulu, tapi yang sering dipakai itu 8 tenses. Ingat, hanya di simple present, hanya satu tenses yang nanti kata kerjanya itu berakhiran dengan S atau ES. Itu pun kalau di depannya itu subjeknya she, he, dan it. Iya, sudah paham ya? Hanya di tenses apa, Rizka? Hanya di tenses apa kata kerja yang berakhiran S atau ES? Simple test. Simple present. Simple present. Artinya yang kejadiannya sering atau sehari-hari terjadi
Nah, jadi simple present itu berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Artinya kegiatan tersebut bisa saja hari ini kita kerjakan, besok iya, artinya terjadwal. Atau kejadian yang alami, es mencair, bola bulat, saya pergi ke kampus jam 5 tiap pagi. Nah, biasanya keterangan waktunya tiap pagi, tiap hari, tiap minggu, tiap waktu, tiap saat, tiap tahun, tiap bulan. Pokoknya ada every, ya. Atau kita sering menemukan ada always, seldom, never, usually. Nah, itu pasti ciri-ciri untuk yang simple present. Ya, saya stop share dulu. Jika ada pertanyaan nanti saya akan share screen lagi. Ya. Misalnya dia pakai be itu berarti dia itu kata sifat ya, Sir? Kenapa Santia? Kalau misalnya dia pakai will terus ada be-nya itu berarti itu kata sifat ya, Sir? Sifat apa selain kata kerja? Kemarin kita mempelajari apa? Ada kata sifat, kata keterangan, dan kata benda. Iya. Tadi kan set kan kata sifat. Wife kata apa? Istri kata benda. Kalau kata keterangan, contohnya Krismawati akan berada di Jakarta tahun depan. Berarti itu kata keterangan tempat kan? Pakai be juga. Berarti Krismawati will be in Jakarta next year. Gitu. Jadi ada 3 kata yang di depan be. Ada apa itu? Kata sifat, kata benda, dan kata keterangan. Keterangan, Sir. Iya. Pintar. Nah, dengan cara begini saya ingin kalian kalau diskusi seperti ini kan saya tahu ya. Oh, artinya kesulitan setiap mahasiswa itu kan beda-beda. Kalau saya mengajar satu artinya searah, saya menjelaskan lewat PPT, saya nggak tahu tuh apa kekurangan kalian di dalam mempelajari topik-topik yang kita pelajari gitu. Oke. Nah, kalau misalkan nih, kalau kalian ingin lebih dalam lagi mempelajari simple future, itu nanti di saat nanti kalian menonton video yang untuk tugas kalian, coba kalian nanti di situ juga saya jelaskan contoh-contoh kalimat menggunakan to be going to dengan will, ya. Nah, sudah saya jelaskan artinya begini. Yang paling gampang ingat aja kalau to be going to berarti sudah terencana dengan baik, artinya sudah ada jadwalnya gitu. Sedangkan kalau kita menggunakan will masih kayak maybe, artinya masih rencananya 50-50, bisa jadi bisa enggak gitu. Paham ya? Iya. Will juga sering kita gunakan di dalam menanyakan kemauan orang loh. Yang sering kalian lihat di TV-TV film-film cinta, will you marry me? Artinya, will itu digunakan untuk menanyakan keinginan kuat seseorang. Makanya kalau will di depan adalah pertanyaan yang meminta keinginan kuat. Contohnya, will you help me? Mau nggak kamu bantu aku? Bukan diterjemahkan akankah, tapi mau nggak bantu aku? Nah, khusus untuk kata will yang di dalam pertanyaan artinya menanyakan keinginan yang strong ya. Keinginan yang benar-benar ingin gitu. Ingat aja kata-kata saya tadi, will you marry me artinya kamu memang meminta pacar kamu menikahi kamu. Tapi kamu bertanya, ada nggak keinginan atau janji kuat dari dia untuk menikahi kamu? Will you help me? Mau nggak kamu bantu aku? Artinya kamu menginginkan seseorang ingin benar-benar bantu kamu. Gitu. Paham ya? Ya, itu khusus untuk di pertanyaan. Penggunaan kata will. Oke. Okay. Kalau misalnya berubah ke negatif sama pertanyaan itu ada
perubahan itu atau tidak? Perubahan kata kerja. Yes, sir. Oh, saya tunjukkan ya, biar kalian langsung lihat bentuknya kalau saya jadikan pertanyaan. Perubahannya itu hanya ada di kata kerja tidak berubah, hanya urutannya. Kalau bertanya berarti mana tadi catatan saya itu ya? Sebentar ya. Ini kayaknya simple future. Nih, teman-teman, kalau yang mau benar-benar ingin tahu banget ya, saya nggak bisa memaksa kalian mau belajar atau enggak. Tapi kalau kalian bertanya, berarti kalian ingin belajar. Nih, saya buat contohnya ya. Nih, udah saya ini. Ini contoh yang menggunakan will. Lihat ya. I will go to Semarang next year. Saya akan pergi ke Semarang tahun depan. Masih belum pasti, makanya dia pakai will. Nah, kalau memang saya tidak akan, tambahkan aja not di depan will. Lihat bentuknya. Sudah paham belum? Sancia? Iya, yang lainnya ini sama kan semua, lihat nih. Go to Semarang, go to Semarang. Hanya ketika kamu ingin menidakkan, tambahkan not di depan will. Nah, kalau bertanya, pastinya will itu harus di depan. Baru ditambahkan subjek. Will you go to Semarang next year? Karena memang namanya pertanyaan berarti akankah kamu pergi ke Semarang tahun depan? Nah, ini yang dulu kita pelajari di SMA. Kalau jawaban pendek, namanya juga ini kan jawabannya yes or no. Akankah kamu mau pergi nggak kamu, kalau bahasa sehari-harinya, mau pergi nggak kamu ke Semarang tahun depan? Kalau iya, yes, I will. Kalau no, no, I won't. Want itu dari mana, sir? Want itu adalah singkatan dari will not. Will. Paham ya? Oke. Nah, sedangkan yang to be going to, lihat contohnya. Maria is going to visit her family on January 2022. Maria akan, ini sudah pasti nih, akan mengunjungi keluarganya pada bulan Januari tahun 2022. Tapi kalau menidakkan bagaimana, sir? Kan kamu lihat ada to be kan? Nah, setelah to be-nya baru ada not-nya. Nah, ada mahasiswa atau siswa sering salah menempatkan not-nya. Sesukanya dia, nggak boleh sesukanya. Harus di depan is. Jadi nggak boleh Maria not is. Nggak boleh not-nya di depan. Salah. Ya. Nggak boleh not-nya juga misalkan kau buat, sesuka saya lah. Maria is going not to, nggak boleh. Yang mana to be-nya di sini is, baru is, setelah is baru di sini kamu tambahkan not-nya. Santia sudah paham? Sudah, sir. Iya, pintar. Kalau pertanyaan tetap mana to be-nya, is baru kamu tempatkan baru subjeknya. Is Maria going to visit the family in January 2022? Nah, jawabannya yes she is. Kalau no she isn't. Gitu. Kenapa di sini pakai is? Kenapa enggak will? Itu kan kita memang di sini pakai to be going to. Ya, makanya di sini is juga. Is ini dari mana? Dari sini. Gitu. Oke. Iya, mudah-mudahan sudah mulai paham bagi yang lain juga. Santia sudah benar-benar paham belum? Sudah, sir. Oke, baik. Saya stop share. Berarti mana ini? Oke. Adik-adik ada pertanyaan lainnya? Kalian semester ini aja loh ketemu saya. Nanti semester berikutnya 3 tahun ke depannya lagi nggak akan ketemu saya. Jadi
Mudah-mudahan kalian nanti masih mengingat wajah sendu saya ya. Oke adik-adik, kalau nggak ada pertanyaan lagi berarti saya akhiri pertemuan hari ini. Mulai minggu depan saya akan saya sebelum ini kan Senin ya, artinya sebelum Senin biasanya saya sudah posting di Teams apa saja sih tugas kalian. Itu nanti per minggu ya. Berarti minggu depan kalian mulai di buat video yang simple present dulu seminggu. Nanti simple past-nya menyusul. Artinya nanti di tim sekalian itu di pertemuan 13, 14, 15 sudah langsung saya buatkan semua informasinya. Mau kalian cepat mengerjakan terserah ya. Artinya semua informasi tentang tugas kalian mengenai simple present, simple past dan simple future sudah ada di Teams di minggu depan semuanya. Kalian hanya nanti kalau udah selesai video tentang simple present sudah kalian upload di YouTube, linknya masukkan di pertemuan ke-13. Kalau kalian pertemuan 14 simple past kan, kalau sudah selesai videonya masukkan di pertemuan 14, jangan digabung di pertemuan 13 sesuai nanti meetingnya ya. Kalau kalian nanti bingung, kalian masih bisa bertanya kan, kita masih ada grup. Oke? Yes, sir. Yeah, ladies and gentlemen, I invite you to open up the camera for the last time so that I can take the screenshot. William, nanti jangan keluar dulu ya, William ya. Kamu kan belum ujian sama saya. Ada William di sini? Iya, betul Bapak. Ada. Yang lain nanti bisa keluar duluan. Atau kalau mau nemenin William juga nggak apa-apa. Paling saya cuma 5 menit kok sama William, nggak lama-lama. Okay, ladies and gentlemen, please give your best smile. 1, 2, 3, go. Sekali lagi ya, saya kirim ke kolom chat kalian dulu. Di WhatsApp aja deh. Oke, sebentar ya.